8 tanda husnul khotimah yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat memiliki banyak pendapat berbeda terkait tanda-tanda seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik. Ada yang menyebut jenazah akan menampakkan raut senyum, berwajah bersih hingga harum baunya. Tanda husnul khotimah bisa dilihat dari riwayat kehidupan almarhum saat masih bernyawa. Seberapa besar kebaikannya kepada sesama, seberapa besar sumbang asihnya kepada agama, tanah airnya, keluarganya, hingga masyarakatnya. Pertama, dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kesaksian kerabat atau orang-orang di sekitarnya adalah salah satu tanda dari husnul khotimah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, siapa yang telah kalian puji dengan kebaikan, maka telah wajib baginya surga. Dan siapa yang telah kalian cela dengan keburukan, maka telah wajib pula baginya neraka. Kalian adalah syuhada petik terbalik ulahi, para saksi Allah, di muka bumi. Kalian adalah syuhada petik terbalik ulahi, para saksi Allah, di muka bumi. Hadis riwayat Muslim. Kedua, tanda lainnya dari husnul khotimah adalah bahwa dahi atau keningnya berkeringat. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan para imam pengarang sunan sebagai berikut. Dari Buraidah bin Hasyifra, dia berada di Khurasan. Lalu, saudaranya kembali kepadanya dalam keadaan sakit sehingga ia sempat menyaksikan kematiannya. Saat saudaranya meninggal dunia, ia melihat keringat keluar dari dahinya, dan berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meninggalnya seorang mukmin ditandai dengan keringat di dahinya. Hari Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Ketiga, meninggal dunia pada malam Jumat atau siang harinya juga merupakan salah satu tanda husnul khotimah seseorang. Tanda ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Artinya, dia mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau malamnya, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah siksa kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Keempat, mati syahid atau meninggal karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tanda seseorang tergolong husnul hatimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran 169. Kelima, selain berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang meninggal karena penyakit menular juga tergolong orang-orang yang husnul hatimah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, orang yang mati karena penyakit sampar adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, sakit lain yang bisa digolongkan membuat seseorang syahid adalah sakit perut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, meninggal karena tenggelam disebut sebagai tanda orang-orang yang bisa tergolong sebagai syahid. Kesyahidan ini tentunya tergolong sebagai kematian yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, para syahid itu ada 5 yaitu yakni disebabkan wabah, al-matun, sakit perut, al-maktun, karam atau tenggelam, al-garik, tertimpa tanah runtuh, sahibul hadem, dan syahid dalam perang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, kemudian wafatnya seorang ibu hamil juga merupakan mati syahid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, seorang wanita yang mati karena hamil adalah syahid. Hadis riwayat An-Nasai.